Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan mengangkat sebuah tema bertumbuh dalam pengenalan yang diambil dari Markus pasal 10 ayat 51 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, ini adalah cuplikan kisah Bartimius yang disembuhkan dari kebutaannya. Apa yang dialami oleh Bartimius ini tentu tidak lepas dari pengenalan Bartimius terhadap Yesus. Saudara, memang tidak disebutkan secara spesifik bagaimana Bartimius mengenal Yesus. Tetapi dari seruan Bartimius, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," menunjukkan bahwa Bartimius mengenal Yesus sebagai pribadi yang sanggup melakukan mujizat, penyembuh, dan memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Saudara, apakah pengenalan ini berhenti sampai di sini? Enggak, saudara. Nampaknya Bartimius bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Hal ini dapat kita lihat dari satu bagian ketika Tuhan Yesus hendak menyembuhkan Bartimius. Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, kata "pergilah" merujuk pada keberadaan Bartimius yang tadinya terkungkung dalam sebuah kondisi buta, terkungkung dalam sebuah konteks pengemis yang mangkal di pinggir jalan, terkungkung dalam inferioritas dan ketidakberdayaan, diminta untuk beranjak pergi menuju pada perubahan yang membuatnya menjadi melihat, dapat berkarya bagi sesama, dan bangkit menuju keberdayaan. Saudara, perkataan Yesus yang penuh kuasa ini benar-benar membawa Bartimius mengalami perubahan. Karena setelah Yesus berkata demikian, Bartimius pun dapat melihat dan Bartimius dapat pergi dari kehidupan masa lalunya. Sampai di sini, kita melihat pengenalan Bartimius kepada diri Yesus sebagai pribadi penyembuh dan punya belas kasihan telah menjadi nyata. Tetapi saudara, kisah ini tidak ditutup dengan kesembuhan Bartimius. Ada bagian lain yang menjadi akhir narasi ini yang menunjukkan secara jelas bahwa pengenalan Bartimius terhadap Yesus mengalami pertumbuhan. Bagian tersebut adalah pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, lalu ia mengikuti Yesus. Kata mengikuti ini artinya sebuah tindakan yang umumnya muncul dalam diri murid kepada gurunya, di mana murid ada di mana gurunya ada, dan meneladani ajaran serta perilaku gurunya. Dengan kata lain, jika di awal pengenalan terhadap Yesus berbicara tentang penyembuh dan peduli yang lemah, kini pengenalannya berubah menjadi Yesus sang guru dan penguasa sebuah kehidupan. Pengenalan yang satu konsen pada apa yang Tuhan bisa lakukan bagiku. Pengenalan yang lain konsen pada apa yang bisa aku lakukan bagi Tuhanku, penguasa hidupku. Saudara, kembali pada kondisi Bartimius yang bisa melihat, bisa berkarya, bisa berdaya. Ternyata pengenalan pada Yesus membuat Bartimius tidak menggunakan itu semua hanya untuk kepentingan diri atau egonya semata. Melainkan Bartimius menggunakannya sebagaimana arahan pribadi Tuhan Yesus yang diikuti oleh Bartimius. Saudara, pertanyaannya, bagaimana dengan pengenalan kita terhadap Yesus? Apakah pengenalan kita selama ini hanya terhenti pada Yesus yang menyelamatkan, yang memberkati, yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang bisa saja pada akhirnya terkonsentrasi pada keberadaan diri sendiri? Ataukah, saudara, kita mulai mengalami pertumbuhan pengenalan dan mengenal Yesus sebagai pribadi yang mengajar, yang layak diikuti, diteladani, yang menjadi acuan pertumbuhan kehidupan kita, yang menuntun kita untuk bayar harga hidup bagi kemuliaan Allah? Saudara, apakah kita mengalami pertumbuhan dan mengenal Yesus sebagai pusat dan penguasa kehidupan kita, sehingga segala keberadaan dan daya yang kita miliki dijalani sesuai dengan apa yang Dia kehendaki? Saudara, di tengah zaman yang membangun budaya egosentris ini, kita bisa terjebak pada pengenalan akan Yesus yang fokusnya pada diri sendiri. Alih-alih menjadikan Yesus sebagai Allah yang berkuasa, kita menjadikan Dia alat untuk kepentingan kita. Saudara, mari kita aware terhadap situasi ini. Bertumbuhlah pada pengenalan akan Kristus. Dan ini saatnya kita membangun kewaspadaan supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar dan utuh. Mengenal Yesus sebagai pribadi yang menjadi pusat kehidupan kita. Saudara, kita berdoa
Tuhan, tolonglah kami untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Dikau yang membawa hidup kami seturut dengan apa yang Kau kehendaki, menjadi berkat bagi sesama, hidup bagi kemuliaan Allah. Amin. Soli Deo Gloria. God bless you.